Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di video saya kali ini ya, akan membahas sedikit tentang bagaimana cara pemupukan kelapa sawit yang tepat. Ini menurut pengalaman saya sendiri ya. Tapi sebelum itu, kepada para petani sawit, semoga selalu sejahtera, selalu sehat ya, tetap semangat ya dalam mengurus perkebunan sawit di masa TBM. Nah, menurut pengalaman saya pribadi ya, ada beberapa urutan jadwal dalam pemupukan kelapa sawit. Nah, dalam pemupukan kelapa sawit itu dibagi menjadi 3 tahapan ya, berdasarkan usia tanaman dan fase pertumbuhannya. Yaitu yang pertama itu pembibitan, itu kisaran 1 sampai 12 bulan. Kemudian tanaman belum menghasilkan, yaitu 1 sampai 3 tahun ya, seperti ada pada video ini umur kisaran 1 sampai 3 tahun ya. Kemudian tanaman menghasilkan 4 sampai 20 tahun. Nah, setiap tahapan itu dosisnya tentu berbeda-beda. Komposisinya juga berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan tanaman, teman-teman ya. Nah, tahapan pertama yaitu pembibitan 1 sampai 12 bulan. Itu tahapan ini kelapa sawit itu berada dalam masa fase pertumbuhan, di mana akar dan batang sedang berkembang, membentuk tanaman yang kokoh dan sehat, teman-teman. Oleh karena itu, pemupukan pada tahap ini harus ya menggunakan kandungan unsur hara untuk mendukung pertumbuhan akarnya, batangnya. Nah, jenis pupuk yang menurut saya yang tepat yaitu pupuk NPK, teman-teman ya. Kalau saya masa pertumbuhan ini itu NPK sangat tepat sekali, teman-teman, karena unsur NPK yang bagus itu NPK Mutiara, karena unsur nitrogennya ya, unsur N-nya pada pupuk tersebut itu sangat tinggi, yaitu 16, dan unsur P-nya, fosfatnya itu tinggi juga, teman-teman. Nah, makanya dari itu pada masa tahap pertama ini pembibitan ya, itu kita lakukan setiap 3 bulan sekali, teman-teman. Jadi cara pemupukannya itu dibenam ya, teman-teman, atau dimasukkan ke semainya, teman-teman. Nah, pembenamannya itu biasanya berada dalam kedalaman kalau kisaran 10 sampai ya 12 cm, teman-teman. Nah, yang berikutnya tahap kedua ya. Pada tahap kedua ini kita tetap rekomendasi ya, di mana tanaman berusia 1 sampai 3 tahun ya, mana tanaman ini sudah agak tumbuh besar ya, seperti yang kebun saya miliki saat ini.
usia 1-3 tahun ya, tapi belum menghasilkan teman-teman. Nah, jadi untuk meningkatkan pertumbuhan daun, akar, cabang ya. Jadi jenis pupuk yang direkomendasikan yaitu pupuk NPK 12-12-17-2 plus TE. Jadi kandungan nitrogen, fosfor dan kalium yang berimbang ya, untuk mendukung pertumbuhan vegetatif kelapa sawit itu sendiri. Nah, dosisnya yang biasanya saya lakukan yaitu sekitar 2-2,5 kg per pohon ya. Frekuensi pemupukan itu dilakukan setiap 2-3 kali dalam setahun. Jadi kalau misalnya kalau saya lakukan itu 3 kali dalam setahun, jadi setiap 4 bulan sekali teman-teman. Jadi pemupukan yang tepat itu sebenarnya yang sering saya lakukan itu di benam teman-teman. Jadi kenapa sebenarnya di benam atau ditanam? Karena supaya ketika penyerapannya itu lebih bagus teman-teman ya. Nah, itu tahapan yang kedua, usia sawit 1-3 tahun. Nah, berikutnya tahapan ketiga, tanaman yang menghasilkan itu sekitar 4-20 tahun. Ini bunyi kodoknya nih teman-teman ya, karena habis hujan ya, jadi suaranya sangat mulai berirama. Kita lanjut tahapan ketiga, itu usia 4-20 tahun ini, yaitu tanaman yang sudah menghasilkan, yang kebetulan saya juga sudah ada kebun yang sudah menghasilkan. Jadi pemupukan yang tepat pada tahapan ini tentu berbeda dengan tahapan 1, tahapan kedua ya. Jadi tahapan untuk yang ketiga ini kita menggunakan NPK ya. Saya biasanya menggunakan NPK 13-6-27 4 plus 065B atau NPK 13-8-27 4 plus 05B. Kenapa menggunakan NPK ini? Karena yang kita tekankan di sini di unsur K-nya teman-teman ya, unsur kaliumnya. Jadi unsur pupuk yang mengandung unsur kalium yang lebih tinggi, yang lebih dominan, itu dapat mendukung atau menambah pertumbuhan ya dalam produksi buahnya. Jadi dosisnya bagaimana? Dosis dalam setiap pemupukan yaitu yang saya lakukan 2-2,5 kg per pohon. Nah, kalau menurut saya sih sarankan itu 2,5 kg ya teman-teman ya, dalam pemupukan di tahap ketiga ini. Nah, sebenarnya ketika tahap ketiga ini atau tahap tanaman yang sudah menghasilkan itu, setiap usia itu kalau bisa itu bisa kalian rubah ya teman-teman. Kalau misalnya usia tanam berusia 4-8 tahun, itu dosisnya bisa kalian gunakan 2 kg per pohon ya. Berikutnya tanaman 9-13 tahun, dosis pemupukannya bisa 3 kg teman-teman. Jadi dosisnya itu kalau bisa dinaikkan teman-teman. Bahkan kalau sampai misalnya 14-20 tahun, kalau ada teman-teman punya tanaman yang sudah umur di atas 14 tahun ke atas, itu mestinya pemupukan kalau menurut saya itu sudah 3,5 kg teman-teman ya. Jadi itu yang menurut saya yang pernah saya lakukan teman-teman. Jadi
Jadi kita ini cuma berbagi teman-teman ya, sepengetahuan saya pribadi ya. Nah, biasanya pemupukan itu waktu yang tepat. Nah, seperti sekarang ini kan setelah hujan turun. Nah, itu adalah musim atau waktu yang tepat kita melakukan pemupukan teman-teman. Jadi pemupukan itu harus dimana pada akhir musim hujan teman-teman. Jadi jangan pada saat musim hujannya ya teman-teman, karena nanti ketika baru awal musim hujan kalian sudah mulai memupuk, menurut saya kurang tepat itu, karena kan ini lagi musim hujan. Jadi ketika pada saat baru awal musim hujan kalian sudah melakukan pemupukan, nah, jadi pas besoknya kita mupuk langsung turun hujan sorenya, kan tidak bagus teman-teman. Jadi pupuknya bisa larut teman-teman. Nah, jadi itu yang biasanya saya lakukan teman-teman. Nah, untuk biasanya baru saya ingat itu setiap kalian mau melakukan pemupukan, ingat teman-teman ya, itu pupuk dasar jangan sampai lupa. Apa itu pupuk dasar teman-teman? Jadi pupuk dasar itu adalah yang saya gunakan pupuk dolomit. Pupuk dolomit itu adalah kegunaannya menetralkan unsur asam pada tanah ya teman-teman. Jadi biar kadar asamnya tidak terlalu tinggi, biar tepat ketika penyebaran pupuk itu diserap oleh tanaman. Makanya pupuk dolomit itu sangat penting sebagai pupuk dasar untuk menetralkan pH tanah ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, bagaimana urutan pemupukan yang tepat dan dosis yang tepat serta waktu yang tepat dalam pemupukan kelapa sawit. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini video saya tujukan kepada para pemula ya, kepada para suhu mohon izin ya, mungkin cara pemupukannya beda, cara penerapannya beda ya, waktunya juga beda ya, silahkan masing-masing ya. Tapi ini yang saya infokan sesuai dengan pengalaman saya pribadi teman-teman. Nah, ini kemarin sudah kita kastrasi ya teman-teman, bongkolnya lumayan besar sudah. Oke, mungkin hanya itu video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya kepada teman-teman semuanya. Tetap semangat, apalagi harga sawit semakin naik, semoga saja ya teman-teman. Jadi kita jangan menyerah, apalagi di masa ATBM ya. Tetap semangat. Oke, mungkin hanya itu video kali ini. Terima kasih.